sehat dan tentunya semangat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, kami berlima dari kelompok 5 Fisika akan menyampaikan sebuah materi terkait salah satu energi terbarukan, yaitu energi panas bumi. Sebelum kita masuk ke materi, pasti kita berkenalan terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Itu maka kalau nggak saya nggak akan ngerti dengan materi yang akan disampaikan. Oke, perkenalkan nama saya Asila Filail. Perkenalkan nama saya Felsiani. Perkenalkan nama saya Kaluden. Saya Raditya Senjaya. Saya Rosalia. Nah, karena kita sudah perkenalan, mari kita langsung mulai materinya. Energi panas bumi atau yang disebut geotermal adalah energi yang berbentuk panas dan tersimpan di dalam perut bumi. Panas ini merambat menuju ke permukaan bumi dan pada akhirnya akan lepas ke atmosfer. Karena panas yang dihasilkan berlangsung terus-menerus, sehingga energi panas bumi merupakan salah satu energi yang terbarukan. Energi panas bumi ini selalu tersedia, tidak bergantung kepada siang atau malam hari, cuaca, dan musim. Energi panas bumi berasal dari sisa panas ketika terbentuknya bumi, sekitar 30% dan 70%-nya berasal dari reaksi kimia radioaktif di inti bumi. Temperatur di dalam inti bumi diperkirakan antara 4.800 sampai 7.700 derajat Celcius. Akibat dari panas inti bumi ini, lapisan kulit bumi pada kedalaman 1 km mempunyai temperatur 35 sampai 40 derajat Celcius. Semakin dalam masuk ke bumi, semakin panas suhunya. Sebagai pedoman, suhu akan naik sekitar 30 derajat Celcius untuk setiap 1 km. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti berikut. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melewati celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpulkan di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit untuk mendapatkan gas cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi. Sumur dibuat dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alami mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine. Kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadi alasan panas bumi adalah energi terbarukan. Dari separator uap panas dialirkan ke pembangkit tenaga listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinstalasi untuk mencegah lepasnya panas. Karena ia melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih, jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses permunian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa, Bali, dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri.
Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan karena dengan pengolahan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis, tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di dunia. Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Melihat besarnya potensi energi panas bumi ini, maka perlu ada perhatian yang lebih dalam upaya pengembangannya, sehingga dengan demikian pemakaian energi dalam kehidupan dapat dimaksimalkan. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok 5 fisika. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi terkait energi panas bumi. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.